Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anissa Story. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang contoh soal program linier, yaitu soal cerita. Saya akan menyelesaikan dengan cara memakai metode simplex. Nah, sebelum ke video ini, teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, silakan menyaksikan. Ini bunyi soalnya. Adel mempunyai 6 kg tepung dan 2 kg gula pasir. Adel ingin membuat dua macam kue, yaitu kue tar dan kue kering. Untuk membuat kue tar dibutuhkan 8 gram gula pasir dan 30 gram tepung. Sedangkan untuk membuat kue kering dibutuhkan 6 gram gula pasir dan 60 gram tepung. Jika kue tar dijual dengan harga 400.000 per buah dan kue kering dijual dengan harga 600.000 per buah, maka tentukanlah pendapatan maksimum yang dapat diperoleh si Adel. Jadi baik teman-teman, di sini bisa baca, saya misalkan kue tar sama dengan X dan kue kering sama dengan Y, di mana tepungnya sama dengan 6 kg. 6 kg sama saja dengan 6.000 gram tepung. Sama halnya dengan gula pasir sama dengan 2 kg. 2 kg ini sama saja dengan 2.000 gram. Nah teman-teman, jadi fungsi kendalanya ini 30x ditambah. Nah, di mana tepungnya tadi ini kita buat ke dalam fungsi kendala 30x ditambah 60y kurang dari sama dengan 6.000, di mana tepung yang tersedia ini tadi ini 6.000. Nah, jika kita sederhanakan maka menjadi 3x tambah 6y kurang dari sama dengan 600. Nah, begitu juga fungsi kendala yang kedua, si gula pasir tadi ini 8x tambah 6y kurang dari sama dengan 2.000. 2.000 ini adalah gula pasir yang tersedia. Nah, jadi jika kita sederhanakan menjadi 3x tambah y kurang dari sama dengan 400. Di mana syaratnya A, B lebih besar sama dengan 0. Nah, jadi langkah selanjutnya di mana kita akan membuat pertidaksamaan ini menjadi persamaan. Nah, di video selanjutnya saya jelaskan tentang variabel slack dan variabel surplus. Nah, di video itu kita bisa tahu di sini bahwa ini ada pertidaksamaan kurang dari sama dengan. Nah, jadi di situ disebut variabel slack. Nah, jadi kita buat dari pertidaksamaan ini menjadi persamaan. Nah, 3x ditambah 6y ditambah S1 ditambah 0 S2 sama dengan 600. Sebenarnya S1 tambah 0 S2 ini kita hanya memanipulasi saja, bahwa S1 ditambah 0 S2 ini sama dengan hasilnya tetap 0. Nah, jadi fungsi yang kedua 3x tambah y ditambah 0 S1 ditambah S2 sama dengan 400. Nah, di mana fungsi tujuannya itu sama dengan z sama dengan 400 ditambah 600 ditambah S1 ditambah 0 S2. 400 dan 600 ini adalah harga dari kue dari kedua kue tersebut. Ini adalah harga 400 ini adalah harga dari kue tar dan 600 ini adalah harga dari kue kering. Lalu Z ini akan menjadi operasi pengurangan dari penjumlahan tadi. Nah, Z dikurang 400 kurang 600 kurang 0 S1 kurang 0 S2 sama dengan 0. Nah, teman-teman, di mana syaratnya A, B lebih dari sama dengan 0. Nah, contoh soal ini kita bisa selesaikan dengan metode grafik ataupun metode simplex. Nah, di sini saya akan menyelesaikan dengan cara memakai metode simplex. Jadi baik teman-teman, kita akan masuk ke tabel tablo.
tablo 1. Kita akan lanjutkan ke tablo 1. Nah, teman-teman, saya sudah mengisi terlebih dahulu baris dan kolomnya. Jadi kalau teman-teman belum pahami, maka saya akan menjelaskan kenapa saya mengisi 1 min 400 ini dan min 600. Maka kita lihat Z di sini, Z ini sama dengan 1. Nah, di A ini sama dengan min 400, B min 600. Jadi S1-nya sama dengan 0. Kita bisa lihat di sini S1-nya sama dengan 0 dan S2-nya juga sama dengan 0. NK ini adalah nilai kanan. Nilai kanannya ini sama dengan 0. Jadi di sini 0. Rasio itu sama dengan perbandingan. NK ini adalah nilai kanan. Nah, jadi variabel S1 0. Teman-teman bisa lihat di sini di fungsi kendalanya Z itu tidak ada, berarti 0. A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 6, S1-nya sama dengan 1. Teman-teman bisa lihat. S2-nya sama dengan 0. 0 di sini S2-nya. Nilai kanannya di sini sama dengan 600, teman-teman. Nah, di variabel S3 kita bisa lihat di sini 3 variabel S2. Nah, jadi nilai Z-nya ini adalah 0. Nilai A-nya ini 3, teman-teman bisa lihat di sini 3. Nilai B-nya ini adalah Y, teman-teman. Nah, sama dengan 1, Y itu sama dengan 1. S1-nya sama dengan 0, S2-nya sama dengan 1. Teman-teman bisa lihat, dan nilai kanannya ini sama dengan 400. Rasionya ini saya sudah mengisi 100 dan 400. Nah, untuk menentukan rasio nilai kanan ini dibagi dengan kolom kunci. Yang menjadi kolom kunci di sini ini adalah B. Kenapa demikian? Karena untuk menentukan kolom kunci itu kita melihat angka paling terkecil, yaitu min 600. Di sini angka paling terkecil ini min 600. Nah, jadi nilai kanan ini dibagi dengan 6 itu sama dengan 100, dan 400 dibagi dengan 1 itu sama dengan 400. Nah, teman-teman, jadi jika kita ingin menentukan baris kunci di sini, nah, teman-teman, jika kita ingin melihat baris kunci di sini, kita melihat rasio paling terkecil. Nah, rasio paling terkecil di sini adalah 400. Nah, jadi ini adalah baris kuncinya. Teman-teman bisa melihat kursor di sini, ini adalah baris kuncinya. Nah, sekarang jadi unsur kuncinya di sini itu adalah 6. Kenapa kita harus tahu unsur kuncinya? Karena untuk merumuskan, untuk mencari tablo 2, kita perlu tahu unsur kuncinya. Jadi unsur kuncinya di sini adalah 6. Nah, sekarang kita akan ke tablo kedua. Kita akan masukkan dengan nilainya, kita akan masukkan dengan sesuai rumus. Nah, jadi sama dengan, tekan ini 8 dibagi 6. Nih, 6, kita enter. Nah, 0. Jadi untuk cari A, kita masuk rumus, kita tekan ini 8 dibagi 6, 0,5. Nah, sekarang kita akan tarik. Sekarang kita tidak perlu lagi untuk menulis rumus B di S1, S2, dan NK. Kita akan menarik kursor ini, jadi nilainya akan ada. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, setelah saya menarik kursornya tadi di sini, maka nilai B itu sama dengan 1, S1 0,166, S2 0,1, dan nilai K-nya, nilai kanannya itu sama dengan 100.
Nah, begitu juga di sini. Kita akan masukkan rumus di sini sama dengan, kita lihat B2-nya di sini, kita tekan ini 0 dikurangi B1. B1 aksen. Kita lihat B1 aksen di sini. Kita enter. Jadi maaf teman-teman, ada kesalahan, jadi kita akan ulang kembali menulis rumusnya. Sama dengan, kita tekan B2-nya di sini 0 dikurangi B1 aksen. Kita enter. Nah, 0. Sekarang ke A lagi, kita akan mencari, kita akan menulis rumusnya sama dengan B2, kita tekan di sini dikurangi B1 aksen, kita tekan di sini, kita enter. Nah, 2,5. Nah, teman-teman, sekarang kita akan menarik kursor dari A ini sampai ke NK. Jadi tidak perlu lagi kita mencari rumus B, S1 ataupun S2. Nah, kita tinggal menarik kursor ini. Nah, jadi kita akan lanjut di sini lagi. Kita akan masukkan rumus sama dengan, kita tekan ini, lalu ditambahkan 600 dikali jadi dikali 600, lalu 7 ditambah 600 dikali B1 aksen. Teman-teman bisa lihat di rumusnya, B1 aksen di sini. Kita akan enter. Nah, hasilnya 1. Nah, sekarang kita hanya perlu kita tidak perlu mencari nilai AB, maka kita akan menarik kursor sampai ke sini. Nah, setelah saya menarik kursornya, nilainya saat A min 100, B sama dengan 0, S1 sama dengan 100, S2 sama dengan 100, dan nilai kanannya itu 60.000. Nah, teman-teman, kita bisa melihat rumusnya di sini. Jadi baik, nanti kita akan melanjutkannya lagi ke tablo 3. Untuk menentukan rasio dari tablo 2 tadi nih, untuk menentukan rasio nilai kanan ini dibagi dengan kolom kunci. Nah, yang dimaksud kolom kunci di sini adalah kita melihat angka paling terkecil, yaitu min 100. Nah, jadi sekarang kita bagi 100 dibagi 0,5 itu sama dengan 200. Nah, sekarang 300 dibagi 2,5 itu sama dengan 120. Nah, sekarang jika kita ingin menentukan baris kuncinya, maka kita melihat rasio paling terkecil. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa rasio paling terkecil di sini adalah 120. Nah, jadi baris kuncinya di sini adalah yang B2 aksen ini. B2 aksen ini adalah baris kuncinya. Nah, teman-teman, sekarang untuk menentukan kolom kuncinya. Nah, jadi unsur kuncinya di sini adalah 2,5. Teman-teman bisa lihat di sini unsur kuncinya ini adalah 2,5. Nah, sekarang kita masuk ke tablo 3. Tablo 3. Ini adalah tablo 3, teman-teman. Nah, sekarang kita akan masukkan rumus.
kita akan mencari B2 double aksen terlebih dahulu. Sama dengan B2 aksen. Kita tekan di sini B2 aksen dibagi 2,5. Dibagi 2,5, enter ya. Jadi hasilnya 0. Jadi teman-teman, kita tidak perlu mencari lagi nilai A, B, S1, S2 ataupun nilai kanannya. Sekarang kita akan menggeser kursornya, maka nilainya akan terlihat. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, sekarang kita akan ke B1 double aksen. Nah, di mana rumusnya? Sama dengan kita tekan B1 aksen dikurangi 0,5 lalu dikali dengan B2 aksen. Kita kali dengan B2 aksen di sini. Jadi kita enter. Nah, teman-teman, hasilnya juga 0. Jadi sekarang kita hanya menarik kursornya di sini dan nilainya akan terlihat. Nah, teman-teman bisa melihat nilainya di sini. Dan yang ketiga, kita akan menulis rumusnya sama dengan B0 aksen. Kita akan tekan di sini B0 aksen. B0 aksen ditambah 100 dikali B2 aksen. Dikali B2 aksen. Jadi di sini teman-teman kita enter. Nah, nilainya 1. Kita hanya perlu menarik kursor ini untuk mendapatkan semua nilai. Nah, jadi teman-teman bisa melihat di sini. Jadi teman-teman, kita cukupkan sampai di sini. Kita sudah melihat A sama dengan 0, B sama dengan 0 juga. Nah, kita melihat syaratnya di sini. Kita melihat syaratnya di sini A, B. Nah, dengan syaratnya tadi A, B lebih besar sama dengan 0. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah cukupkan sampai di sini karena A sama dengan 0, B-nya sudah sama dengan 0. Nah, sekarang nilai A-nya itu sama dengan 120 dan B-nya itu sama dengan 40. Nah, Z-nya itu sama dengan 72.000. Nah, teman-teman, jadi ternyata pendapatan maksimum maksimumnya itu adalah 72.000. Jadi kita akan uji kembali, teman-teman. Jadi kita akan uji kembali. Jadi sama dengan 400 dikali nilai A-nya ini ditambah 600 dikali nilai B-nya ini. Teman-teman bisa lihat nilai B-nya. Nah, kita enter. Nah, teman-teman bisa melihat jadi ternyata pendapatan maksimumnya itu adalah 72.000. Jadi baik teman-teman, jadi metode simplex ini susah gampang. Kita hanya perlu memahami tentang metode simplex ini. Nah,
Jadi sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.